Cukup kayaknya kita berdua nih. Nah, Oh cukup. ya. Oke, Tuan Guru, kita sudah di tempat yang berbeda ini. Kita sudah di atas. Tadi kita sempat di pondok ya. Kita di madrasah kalau Ya, saya. ya, 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 Tadi ya. kita di madrasah. Sekarang kita di posisi di mana ini, Tuan Guru? Ruangan apa ya? Tempatnya asik, sejuk, gitu. Ini alhamdulillah menjadi tempat latihan juga ketika malam Rabu biasanya. Kori-kori Lombok Tengah ini kalau malam Rabu kan ngumpul semua di sini. Oke. Setiap malam Rabu. Berarti latihannya di sini semua. Latihan di sini semua. Sama dengan yang malam Ahad, yang kelompok-kelompok milenial kan setiap malam Ahad kumpul. Kumpul latihan juga di sini. Latihan sampai anak-anak kita yang muda-muda dari Lombok Barat apa semua datang. Berarti memang sengaja didesain outdoor ini ya. Outdoor. Outdoor biar lebih asik. Apalagi kita kalau sore-sore begini sambil bisa sunsetan di sini, Tuan Guru. Alhamdulillah. Menghadap view ini apa namanya, bendungan ya, Bendungan Batu Jayu. Ini bendungan, sebelahnya kan bandara langsung ini. Ya, Bandara Internasional Lombok. Internasional Oke. Lombok. Tuan Guru, kalau tadi kita banyak berbincang bagaimana kemudian kiprah Tuan Guru di pondok pesantren, kemudian juga sampai mendapatkan juara internasional. Kan Tuan Guru ini selain dikenal sebagai seorang Tuan Guru pengabdi kepada umat, juga dikenal sebagai pengabdi negara, aparatur sipil negara. Iya, Kalau iya, tadi iya, iya. berarti ini bonus ketika Tuan Guru mendapatkan juara 1 Di Ori New Internasional Delhi. Di New Delhi, Iya. itu diangkat menjadi Betul, ASN betul, ya. Betul, betul. Itu gimana ceritanya, Tuan Guru? Jadi alhamdulillah begitu selesai pelaksanaan MTQ internasional di India, Oke. Menteri Agama pada saat itu adalah Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Hussein Al Munawar MA, memberikan reward kepada siapapun yang juara, bukan saja kita. Jadi termasuk juara-juara yang belum diangkat menjadi PNS ketika itu dari tahun-tahun sebelumnya. Diangkat semua. Diangkat semua. Contoh kecil, ada teman kita juga namanya Hajah Kamelia. Nah, itu rewardnya sebagai juara 30 juz. Kemudian termasuk juga Ustadz Suryadi Kunan yang juara Thailand, juara Bangkok, kemudian yang lain-lain juga banyak. Nah, demikian juga halnya terjadi pada saya ketika itu yang langsung Desember 2002 pengangkatan sebagai PNS, yang pada saat itu karena gubernur kita adalah Harun Ar-Rasyid yang berasal dari Bima, maka kami juga untuk tugas awal itu ditempatkan di Kabupaten Bima saat sempat itu. di Bima Sempat dulu di ya? Bima 2 tahun malah. Oke. 2 tahun berkarir di Bima di Kementerian Di Kementerian Agama waktu itu CPNS-nya di KUA. di KUA. KUA Kecamatan Lambu namanya. Pecahan dari Kecamatan Sape. Jadi ujung timur, tidak ada lagi setelah Lambu itu tidak ada lagi kecamatan, tidak ada lagi desa. Langsung mentok dengan laut yang Pelabuhan Sape. Pelabuhan Sape selatannya, tempat pengambilan mutiara itu. Nah, begitu. Nah, di situ saya 1 tahun, kemudian dipindah lagi ke Kota Bima 1 tahun, baru kemudian balik Ke Lombok Tengah. ke Lombok Tengah. Nah, Itu di KUA atau langsung di Kemenaknya? waktu itu saya langsung di Kemenaknya. Kemenak Lombok Saya Tengah. belum pernah di KUA dari sejak ini, Oke. kecuali pada saat CPNS. CPNS-nya. Nah, setelah pengangkatan saya tidak pernah lagi di KUA sampai dengan saat ini. Nah, begitu pindah Maret 2005 mulai berkiprah, masih belum ada santri yang masih belum ada formal di sini. Masih santri itu ada, tetapi apa namanya, dia sekolahnya keluar. Nah, 2005 kita mulai lagi untuk mengawali latihan dan terus menerus. Itu sudah di Kemenak Lombok Tengah. Langsung di Kemenak Lombok Tengah mulai Maret 2005.
pernah di Kota Mataram juga Tuan Guru. Nah, kalau di Mataram itu kemarin, artinya begini, setelah sekian lama di Kemenak Lombok Tengah, akhirnya 7 tahun, kalau tidak 5 tahun. Di sebelumnya di bagian Bimas Islam, setelah 2 tahun itu baru masuk di bagian haji sampai 5 tahunan Di Kota Mataram. di Lombok Tengah. Oh, di Lombok Tengah. Nah, setelah itu masuk di tahun 2017 baru 2000 akhir 2016 baru diberikan jabatan menjadi kepala seksi penyelenggara syariah istilahnya kalau di Kemenak, yang menangani tentang aliran-aliran paham yang bermasalah, kemudian arah kiblat setiap masjid yang mau dibangun. Nah, itu sampai dengan 1,5 tahun baru dipindah ke Kota Mataram. Kota Mataram dulu. Kota Mataram tapi sebentar saja, hanya 2 bulan. Balik lagi sampai dengan kemarin, baru sekarang dengan posisi yang sama, kepala seksi penyelenggara syariah istilahnya. Yang di Kanwil. Yang di Kota Mataram. Balik lagi ke Kemenak Lombok Tengah, dalam posisi yang sama juga, penyelenggara syariah. Oke. Nah, baru kemarin ini kita dilantik untuk bagian pembinaan umroh dan haji khusus untuk di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menangani seluruh travel umroh yang ada di NTB, termasuk juga izinnya, lalu kemudian pelaksanaan haji khusus yang alhamdulillah hari ini kami juga sudah mengevaluasi, kemudian monitoring ke Lombok Timur sejauh mana travel-travel yang ada yang sudah memiliki izin itu untuk kita bersilaturahim, melihat seperti apa program dan pelaksanaan daripada umroh dan haji khusus yang dilaksanakan oleh travel-travel masing-masing. Oke. Tuan Guru, dari sekian lama mengabdi di ASN ini, tentu segala macam problem persoalan umat diketahui lah seperti itu. Apa cita-cita Tuan Guru untuk di ilmu Al-Quran ini, terutama kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid ini, yang ke depan akan direncanakan, Tuan Guru? Khusus terkait dengan pengembangan Al-Quran atau cita-cita dalam hal Al-Quran untuk Nusa Tenggara Barat. Ternyata setelah dari berbagai macam pengalaman yang ada, kemudian analisa-analisa yang ada, kita mohon maaf berbicara Nusa Tenggara Barat, pertama kita kekurangan SDM yang dalam arti kata SDM yang sangat potensial untuk sebagai mobilisator daripada atau yang menggerakkan di bidang-bidang Al-Quran, walaupun banyak tahfiz banyak tahfiz, walaupun di situ ada lembaga pengembangan tilawat Al-Quran. Namun yang saya maksud adalah kemandirian daripada masing-masing hafiz, masing-masing qari, masing-masing khattat, masing-masing mufassir dan seterusnya. Ini yang mungkin barangkali masih perlu sangat-sangat pembinaan. Oleh sebab itu menurut saya sementara sangat berhajat adanya sebuah lembaga khusus yang menangani tentang pengembangan Al-Quran. Al-Quran Center lah. Gitu Al-Quran Center. Walaupun di Universitas UIN Mataram sendiri sudah ada sebenarnya Al-Quran Center. Tapi tidak maksimal. Namun belum begitu maksimal. Yang kedua, kalau di daerah lain ada semacam cabang daripada perguruan tinggi ilmu Al-Quran yang secara khusus tentang Al-Quran. Dan kita di sini belum ada. Namun kita di Nusa Tenggara Barat sepertinya harus dimulai dari Nurul Quran. Mudah-mudahan nantinya perguruan tinggi ilmu Al-Quran ini bisa kita bersama-sama di pondok pesantren kita ini, yang mudah-mudahan akan bermanfaat, membawa dampak yang sangat positif untuk Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Oke. Tuan Guru,
Apa yang dilihat oleh Tuan Guru di kalangan umat kita terutama di Nusa Tenggara Barat ini kaitan dengan penerapan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita? Baik, kalau berbicara tentang implementasi daripada nilai-nilai Al-Quran terhadap masyarakat, mungkin masyarakat kita ini sangat-sangat lurus kita katakan. Artinya ada terkadang masyarakat kita ini semacam seperti apa figur yang mereka lihat, mereka buat menjadi sebuah qudwah, menjadi sebuah toladan bagi mereka. Nah, namun kami tidak ingin berbicara tentang masyarakat karena masyarakat itu taunya manut, sami'na wa ata'na begitu. Oke. Namun yang menjadi kekurangan kita di sini adalah tahap awal daripada pendidikan para qari kita, para hafiz kita, para khotar kita dan seterusnya. Yang saya maksud adalah pendalaman tentang ilmu-ilmu Al-Quran ini kayaknya yang masih sangat-sangat minim kita punya di Nusa Tenggara Barat. Sehingga contoh kecil saja, jika mereka membaca, jika kita membaca begitu Al-Quran, terutama di mimbar atau di mana, selalu saja sampai dikatakan langganan jali dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan sebuah akibat atau dampak daripada si qari sendiri kurang begitu memperhatikan mulai dari bacaan itu sendiri, kemudian apalagi seterusnya sampai mendalami makna dan tafsirnya sekalian. Sehingga mereka kalau misalnya dibuat menjadi sebuah contoh, terkadang karena ada yang memang dituakan, ada yang memang tua tetapi tidak dituakan, ada yang muda tetapi dituakan. Nah, dalam konsep ini melihat masyarakat yang sangat-sangat jujur kepada pimpinannya, kepada tuan gurunya, sehingga yang saya maksud adalah seharusnya menjadi pendidikan awal ini adalah yang harus kita bidik ini adalah tuan gurunya. Bagaimana proses pembelajaran Al-Qurannya supaya betul-betul mendalam. Artinya punya kurikulum yang jelas lah. Punya kurikulum yang jelas. Sehingga outputnya juga jelas. Nah, sehingga output juga jelas. Kemudian yang apa yang dimaksudkan oleh para ulama kita di dalam kitab, bahwa yang disebut dengan yatslunahu haqqa tilawatih itu, pemahaman daripada yatslunahu itu adalah bagaimana seseorang itu al-qiraah wal fahmu bihi wal fahmu wal amalu bihi. Nah, jadi seorang qari, seorang talil Quran itu adalah bagaimana dia membaca, lalu kemudian memahami, lalu kemudian mengamalkan, baru disebut kategori talil Quran. Nah, yang kita punya banyak ini kan qari. Jadi qari ini kan belum tentu belum tentu talil Quran, belum tentu muqri. Nah, tetapi kalau sudah pangkat muqri, ini yang mungkin harus kita contohi, harus kita teladani. Ya, mudah-mudahanlah suatu saat kita semua dan anak-anak kita bisa menjadi seorang yang betul-betul mendalami Al-Quran dari segala sisi. Baik, terima kasih Tuan Guru atas waktunya pada hari ini. Kita tentu ini satu momen yang sangat spesial diterima oleh Tuan Guru di pondok pesantrennya dan di kediamannya langsung, untuk kita banyak berbincang kaitan dengan bagaimana perjuangan Tuan Guru hingga sampai kepada titik sekarang ini. Tentu itu tidak mudah. Mirsa, itu dia spesial interview kita pada hari ini. Kita berharap tentu cerita kisah dari Tuan Guru ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat, sehingga ke depan ilmu-ilmu Al-Quran bisa diterapkan secara maksimal dan secara kafah kalau dalam bahasa pondok pesantrennya di Nusa Tenggara Barat. Sampai ketemu di spesial interview berikutnya.